kayak apa sih, kayak memaksa lu ngelewatin batas dari normal lu, tapi sebenarnya lu sebenarnya nggak enjoy amat gitu, kayak gitu sih. Kok di situ bisa lama, kok kamu sebentar banget sih. Nah, itu kan membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas kamu gitu. I have problems, dan caranya adalah kalau misalnya itu, kalau memproses perasaan kan nggak enak. Kenapa banyak laki-laki tidak sadar bahwa mereka membeli kepercayaan dirinya lewat obat-obatan ini gitu. That's a problem. Obat yang dimaksud adalah obat kuat atau obat yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi pada pria yang biasa dikenal impotensi dan ejakulasi dini. Masih ada alasan lain untuk membeli obat kuat, namun yang paling umum justru berakar dari masalah eksplorasi hingga kepercayaan diri yang kurang. Biar dia bisa bekerja di sentral, karena penyebab impotensi kan 45%, 40% itu adalah masalah psikis. Obat kuat untuk mendukung performa seksual, manakah yang benar, manakah yang salah kaprah? Benarkah menggunakan obat kuat bisa mengatasi kecemasan performa seksual? Butuh perjuangan buat babak pertama, kedua, menyamakan ketiga posisi cowoknya itu kan. Menunjukkan eksistensinya sebagai laki-laki. Nggak kepo. tertarik. Viagra, Biar Cialis, kuat. Jadi gue agak takut sebenarnya. nggak penting maksudnya. Seks dan cinta, Penting kepuasan katanya. kesenangan sih. Oh, gue karena dulu ya di Roxy, karena dekat rumah gue kan, dia kabar di Tomang kan. Tapi bukan di pinggir jalan persis, jadi lu saat masuk gang situ ada satu tempat di mana dekat tukang soto situ. Nah, di tempat yang sama tuh biasanya lu bisa dapetin obat kuat kata temen gue gitu kan. Terus dia bawa ke kampus dan gue yang kayak yaudah gue I'm in lah gitu lah. Gue pengen coba apa sih rahasianya gitu, rasanya gimana gitu. Karena kan kalau lu habis minum sama kalau lu habis kayak ngedrugs itu kan pasti kan beda kan sensasinya. Sejak zaman dulu, raja-raja Jawa telah menggunakan ramu-ramuan untuk meningkatkan performa hubungan seksual mereka dengan para selirnya. Budaya patriarki yang menempatkan pria wajib kuat dalam segala hal memunculkan paham yang sama terhadap masalah seksualitas. Di masa modern ini, ramu-ramuan tersebut hadir dalam bentuk obat-obatan dan jamu yang bisa didapatkan di toko sentra obat, apotek, hingga di pinggir jalan tanpa perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Terjadinya disfungsi ereksi. Nah, karena luasnya, sementara orang-orang untuk berobat juga masih ada, satu, malu. Kedua, mungkin merasa, di mana-mana juga tersedia kok dijual pil biru. Obat kuat di masyarakat selama ini identik dengan pil biru atau Viagra, jenis obat sildenafil yang paling terkenal. Berawal dari obat untuk penyakit jantung, kemudian Viagra berkembang menjadi obat penawar impotensi dan ejakulasi dini sejak 1998. Di Inggris, penjualan sildenafil pada tahun 2018 merupakan kedua terlaris dalam kategori obat gangguan genitourinari. Sementara itu, Asia Tenggara menduduki peringkat pertama dengan penderita disfungsi ereksi terbanyak, disusul Asia Timur dan Eropa. Pada sebuah studi terhadap 1.100 orang, separuh diantaranya mengidap gangguan disfungsi ereksi dan 185 orang diantaranya mengaku mengonsumsi Viagra. Karakter mereka yang mengonsumsi ini sendiri bukan mereka yang memiliki masalah biologis, tapi lebih kepada para pencari sensasi, pengidap kecemasan, dan mereka yang sebenarnya sudah percaya diri akan kondisi biologis mereka. Tujuan
nggak pakai sih tahu. Cuma kayak oh gini doang gitu. Kayak gitu doang sih. Nggak pernah tahu. Kalau dia pun pakai aku juga nggak tahu. Kalau kayak gitu-gitu ya paling cuma pembicaraan laki-laki aja. Maksudnya teman-teman laki. Tapi cuma saya tahu itu pasti cuma sekedar bercanda. Gitu. Karena dia tidak mau merasa lemah, merasa fragile. Nah, kelemahan-kelemahan inilah ketika dibawa ke ranjang banyak laki-laki merasa kalau sampai performa seksual gue nggak oke, kalau sampai di ranjang saya itu nggak bagus, berarti saya bukan laki-laki sejati. Nah, kepercayaan diri yang salah ini membuat laki-laki selalu masuk ke dalam lingkaran setan untuk mencari tahu, oh jadi kalau gitu, ya kan? Kalau saya nggak kuat, saya harus obatin. Kondisi-kondisi stres, pola makan, kurang berolahraga, kurang tidur, kemudian mereka lari kepada merokok, alkohol, ya. Itu semua mengakibatkan kondisi seperti ini. Konsumsi obat ini tentu ada efek sampingnya. 90% kita sudah melakukan penelitian, ya. Obat-obat ini cuman efek sampingnya juga nggak sedikit. Ada yang mual, ada yang setelah meminum obat ini apalagi kalau dia sedang ada sakit jantung, dia meminum obat jantung tuh bisa shock, ya. Kemudian juga ada yang mengakibatkan pandangannya jadi semuanya jadi berwarna biru, ya. Jadi efek sampingnya selain daripada efeknya itu kepada si penis sendiri mengakibatkan ereksi, tapi juga pada organ-organ tubuh lain, pada lambung, pada mata, pada apa juga ada. Oleh karena itulah mengapa sildenafil, tadalafil, vardenafil itu harus dengan resep daripada dokter. Tidak sedikit pula yang sudah terlanjur ketergantungan baru mencari pertolongan ke seksolog. Yang saya sedih justru kebanyakan laki-laki ketika bertemu dengan saya dalam kondisi apalagi yang tahu kalau saya seksolog klinis, malah ada yang gini, umur saya 30 tahun, 30 tahun masih oke kan. Saya rajin nih pakai obat ini. Saya begini, loh sejak kapan kamu pakai gini? Sejak umur saya 27 tahun, Mbak. 27 tahun kan masih kuat ya. Terus ini apa buat pacar kamu? Ya enggak, buat ya pokoknya setiap saya berhubungan seks sama pacar kah, sama gebetan kah gitu. Saya selalu harus minum obat kuat. Why? Ya karena pertama kali saya tuh udah minum, jadi saya nggak bisa. Selain obat kimia, obat herbal dan jamu juga banyak dikonsumsi. Obat-obat kuat yang ada ini adalah afrodisiak. Memang sudah ada penelitian kayak tongkat ali, kemudian juga pasak bumi, purwoceng, kemudian juga ada juga yang sanrego. Itu kan semua juga yohimbin, akan yohimbin kayak gitu kan dianggap selama ini memang membantu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi jamu-jamu. Lantas, bagaimanakah hubungan seksual yang sehat? Yang harus diketahui oleh semua orang yang menonton ini adalah, satu, kalau kamu laki-laki, ya supaya nggak gagal lagi performa seksual kamu, yang harus kamu lakukan adalah ya memproses perasaan kamu. Jadi katakan, it's okay hari ini aku gagal. It's okay. Today, it's this is it gitu ya. Nggak apa-apa gue pernah gagal. Tapi saya mau mencari tahu, saya mau membuat diri saya relax, saya akan figure it out supaya besok lagi saya bisa memberikan, saya tetap bisa menikmati seksualitas saya membahagiakan pasangan saya gitu ya, dan saya akan mencari tahu bagaimana caranya dan apa yang terjadi terhadap penis saya. Ya, yang pertama saya selalu mengatakan cerdik dalam hidup. Check up kesehatan, terutama tensi, kolesterol, gula darah, urin lengkap, ya kan, asam urat dan sebagainya. Check up kesehatan rutin tiap tahun. Enyahkan asap rokok dan alkohol. Rajin berolahraga 30 menit per hari wajib, 190 menit per minggu wajib. Olahraganya lebih kepada aerobik, bukan olahraga untuk memperbesar otot ya. Kemudian diet yang seimbang, rendah kalori, tinggi protein, itu yang paling bagus. Jangan banyak makan nasinya, tapi lebih banyak sayurnya, lebih banyak proteinnya. D-nya. I-nya istirahat yang cukup, tidur mesti 6-8 jam. Begadang semua mengakibatkan disfungsi ereksi. Dan kelola stres dengan baik. Kalau gue ngerti kayak seks itu kan lu ngelakuin hal ketika lu dan pasangan lu tuh suka sama suka dan puas lah, ibarat kata gitu.
Nah, puas itu sebenarnya definisinya nggak bisa lu tentuin kayak lu berapa lama lu main gitu. Ya kan? Kalau gue sih ngerasa kayak puas itu gue bisa muasin pasangan gue dengan berbagai macam cara. Pada akhirnya gue tahu itu gitu. Dan menurut gue kayak lu nggak usah lah kalau lu yakin dengan cara diri lu sendiri dan banyak metode hal, apalagi herbal ya gitu ya. Herbal itu dalam artian lo gue bisa konsumsi kayak jamu, gue bisa konsumsi kayak madu gitu, ginseng dan yang lain tuh resikonya lebih sedikit karena itu bukan chemical dan itu kayak manipulasi lu gitu sih, manipulasi diri gue yang dimana waktu itu kayaknya oke deh, kayaknya iya deh, tapi sementara kan pasangan kan nggak tahu kan.